tulang belakang dalam kehidupan kita. Biasanya kesehatan secara umum terasa berharga itu ketika sudah jatuh sakit. Betul nggak? Ketika sudah divonis oleh dokter, nggak boleh makan A, makan B, makan C, nggak boleh minum ini, minum itu, barulah terasa nikmat sehat itu berharga. Bahkan di satu pepatah menyebutkan bahwa kesehatan itu adalah apa disebutnya, mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang sakit gitu. Bagi kita nih, kita yang sehat-sehat saja, tidak ada keluhan. Bagi orang sakit, sehat yang kita miliki ini terlihat sebagai mahkota. Bagi kita yang sehat, kita nggak kelihatan. Ini dia tadi. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan ini, mahkota kita ini, maka nanti kita hanya bisa melihat dari orang yang sehat. Jadi kita nggak bisa merasakan betapa nikmatnya sehat itu kalau kita belum merasakan sakit tersebut. Tapi nauzubillah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, memberi taufik bahwa kita sudah menikmati sehat tersebut tanpa harus merasakan sakit terlebih dahulu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada dua nikmat yang paling sering terlupakan oleh kita sebagai umatnya. Pertama adalah nikmat sehat itu sendiri. Yang kedua, waktu luang. Kadang-kadang waktu luang ini kita sering abai, kita sering terasa butuhnya atau terasa berharganya waktu itu ketika sudah mepet waktu. Kenapa nggak dari tadi disiapin? Kenapa nggak dari siang tadi? Udah mepet-mepet waktu, kita baru aja sadar. Ternyata kalau sekarang saya sudah datangnya telat, masuknya telat, lewat Zoom, dan macam-macam. Kita kurang menghargai, kurang bersyukur atas nikmat waktu luang. Begitupun sehat, ketika kita tidak menjaga kesehatan kita, ada satu kesepakatan para ulama, rekan-rekan mungkin pernah juga membaca, bahwa kesehatan disepakati bahwa bentuk amanah dari Allah, dari pencipta kita adalah kesehatan. Kalau seandainya nih kita meninggal, tapi dalam kondisi sakit-sakitan nih misalnya, kita meninggal dalam kondisi sakit-sakitan, berarti kita sedang tidak menjalani atau tidak memenuhi amanah tersebut untuk menjaga kesehatan. Karena orang sakit memang meninggalnya kita tidak mesti sakit gitu. Tapi alangkah bahagianya kita ketika kita meninggal dalam kondisi sedang berbuat baik, tidak sedang melakukan sesuatu kejahatan misalnya, sesuatu maksiat misalnya, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam kondisi baik-baik saja, atau yang biasa disebut husnul khatimah. Itu rekan-rekan sebagai pembuka mungkin ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai menikmati, mensyukuri nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Materi kita hari ini, izinkan sekali lagi teman-teman bukan menggurui, mudah-mudahan ada manfaat ya, ada faedah di materi kali ini, karena sekali lagi kita punya potensi terkena low back pain. Ada satu data statistik menyebutkan bahwa 9 dari 10 orang pernah merasakan sakit pinggang atau yang kita sebut nih low back pain. Ada 16 orang nih, ya kurang lebih 15 atau 14 orang sudah pernah nih merasakan sakit pinggang. Coba kita cek, pernah nggak kita merasakan sakit pinggang? Nanti kita bicara derajat kesakitannya, derajat nyerinya. Tapi yang di survei itu pernah minimal 1 kali aja seumur hidup sakit pinggang. Kalau dispesifikasikan lagi ke ibu-ibu hamil, rata-rata ibu-ibu yang sedang hamil, terutama
pada kondisi trimester terakhir atau di bulan-bulan terakhir menjelang lahiran, itu rata-rata mereka, para ibu, para istri, merasakan sakit di pinggangnya karena beban rahimnya semakin berat. Jadi lordotik bagian lumbalnya itu semakin tertarik atau semakin terbebani ke depan. Jadi center of gravity-nya itu berubah ke depan. Jadi seperti ditarik gitu, tulang belakang bagian lumbalnya. Jadi ini sangat menyakitkan. Dan kita, nah dari data tersebut, ternyata dari 9 orang tadi, 56%-nya adalah mereka pekerja kantor, bukan mereka yang kerja sebagai operator atau tukang angkat atau apalagi ya, operator misalnya mesin yang jalan sana jalan sini, bukan, tapi mereka justru yang posisinya itu statis, diam, hanya bergerak mungkin kiri kanan, ngambil barang segala macam, tidak beranjak dari tempat duduknya. Jadi dia berpotensi orang-orang yang duduk di belakang meja, di belakang laptop, komputer, ini besar potensinya kena gangguan tulang belakang, terutama di bagian lumbal. Kalau kita lihat dulu nih. Tutup. Ini kita lihat dulu sini. Apa Halo, nih dari udah. pinggang atau low back pain tadi? Ya, Ya, siap. slide-nya belum ganti udah. Mungkin belum Iya, di slide show itu. slide-nya Mas Kak, Mas Paro Oh yang ya, udah. ini belum. Belum, belum. Iya, Nih, belum. Baru setengah doang. Nah, mungkin sebentar. perlu yang kanan bawah yang gambar kayak gelas itu yang di Sebentar. Ini saya sudah di dalam apa belum nih? Nih, coba. Ini sudah play belum? nampil sih, nampil, cuman masih ini separuh-separuh. Jadi ini belum belum full slide show-nya, belum full slide show-nya. Izin, saya nampaknya harus kirim ke Kang Iqbal nih. Saya belum pernah nih. Oke. Biasanya materi ini saya biasanya diserahkan ke operator. Baik, silakan Kak, di-share Ini. aja lewat. Oke, izin ya. Mohon maaf rekan-rekan. Saya kirim ke Kang Iqbal ya. Baik, Nanti Kang Iqbal yang share di monitor. silakan Kak. Silakan. Oke, Oke, di-share lewat apa ya? Lewat WhatsApp atau di grup. Saya kirimnya di grup. di grup Biar aja ya? yang lain juga mungkin bisa Baik. buka ya. Oh iya, ada. Udah. Oke. Ini sebagai ini aja ya rekan-rekan ya. Sebagai apa disebutnya ya. Pembuka saja. Karena kalau kita membahas tulang belakang itu sangat kompleks ya. Dan di pelatihan kita biasanya itu 2 hari selama setiap hari itu 8 jam. 16 jam kita belajar tentang tulang belakang. Oke, sudah. Bentar Kak. Mohon maaf nih. Kak. Bentar Kak. Ada keluar nggak? Oh, masih ya. Ya, kita ke definisi dulu ya sambil kita nunggu Pak Iqbal. Secara definisi, eh, low back pain ini persis seperti namanya, yaitu nyeri pinggang ya, nyeri
atau rasa yang tidak nyaman pada area sekitar pinggang, atau tulang punggung bagian bawah. Bahkan sebagian orang merasakan nyeri pinggang itu menjalar sampai ke hamstringnya, sampai ke betis, bahkan sampai ke Achilles, ke apa disebutnya nih, tumit gerak dari pinggang itu sendiri. Jadi rotasi kiri kanan, fleksi, misalnya seperti mau ruku, seperti mau sujud, atau fleksi, seperti kita mengarahkan badan kita ke belakang, itu semuanya jadi terbatas. Jadi ketika kita menemukan nih kondisi-kondisi ini, ada beberapa tindakan nanti yang bisa kita lakukan. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih. Oke. Ada beberapa gejala yang setiap orang mungkin berbeda, tapi mungkin juga ada kesamaan. Yang tadi sedang merasakan sakit pinggang tadi siapa? Pak Sanjoko ya? Bapak siapa Ya, tadi? udah. Pak Oh, Adriansyah juga, Ardiansyah ya. ya, saya juga. Nah, ini mungkin ya, mungkin di antara kita ada ini yang sedang merasakan. Pertama, nyeri rasanya itu seperti ditusuk atau kesetrum. Kalau orang Sunda bilang ngerenyet gitu. Untuk gerakan-gerakan tertentu. Seperti kesetrum listrik misalnya dengan tegangan rendah ya. Yang kedua, nyeri dapat dirasakan punggung atau menjalar ke bagian tubuh yang lain. Yang ketiga, nyeri timbul saat berada pada posisi tertentu, seperti duduk mungkin, duduk, ruku, atau ada dua atau 3 hari yang lalu, saya kedatangan klien itu awal kena sakit pinggangnya itu karena ruku atau membungkuk masang tali sepatu. Aktivitas seringan itu saja bisa membuat atau menyebabkan sakit pinggang. Ada lagi yang bersin, lagi masak di dapur, dia bersin, jadi nggak bisa gerak. Karena kalau digerakin, kalau dia ruku, dia merasakan sakit yang luar biasa. Ada lagi yang mindahin motor, menggeser motor, dia kena. Artinya, tulang lumbal kita ini, atau bagian tulang bagian bawah, lumbal itu ada 5 ruas dia, ini sangat rentan terkena atau bergesernya karena tekanan baik dorongan, tarikan, atau hempasan. Kena benda tumpul misalnya. Atau jatuh yang didahului oleh panggul misalnya. Bisa nanti bantalannya yang pecah atau menipis, atau ruas tulangnya itu sendiri yang bergeser sehingga dia menekan saraf yang ada di tulang belakang. Kalau ini terjadi, memang kita harus tahu dulu, kelompokkan dulu, klasifikasikan dulu ke arah mana nih sakitnya atau nyerinya. Kalau benturannya terlalu keras, biasanya saya menyarankan klien ini untuk datang ke UGD dulu. Lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, terutama dengan rongsen. Untuk apa? Memastikan nggak ada tulang yang retak atau patah. Kalau sudah ada patah atau retak, itu biasanya kalau saya sebagai terapis nih, saya nggak berani. Saya menyarankan untuk dilakukan tindakan dengan dokter. Berikutnya, nyeri di punggung kumat atau semakin berat setelah mengangkat barang yang agak berat. Di atas 10 kilo, ini harus sudah ada tata cara bagaimana kita mengangkat barang tersebut, jangan sampai salah posisi. Bagi teman-teman mungkin ada yang bekerja di gudang misalnya, angkat barang, mungkin dengan dorongan misalnya, tarikan, ini harus posisinya itu harus pas, jangan sampai dorongan, tarikan, atau daya angkat kita tadi itu justru terpaku atau tertumpu ke pinggang kita tadi, sementara posisinya nggak pas. Ini juga akan memicu timbulnya sakit di tulang belakang atau low back pain tadi. Yang kelima, nyeri punggung dapat disertai kedutan atau yang mungkin pernah ada yang merasakan dia di bagian tertentu, dia seperti kedutan, kalau orang Sunda bilang kedutan. Nah, ketika ini spasm otot ini terjadi, sama, dia seperti berdenyut tanpa kendali kita. Ketika ini terjadi, biasanya pengaruh cuaca,
pengaruh makanan, minuman, juga bisa memicu sakit di tulang lumbal kita. Berikutnya, nah ini slide-nya boleh dimajuin. Berikutnya, ketegangan otot akibat jarang bergerak dapat menimbulkan nyeri punggung bawah. Contoh nih, yang tadi di awal sampaikan, bagi teman-teman yang mungkin duduknya terlalu lama dibanding bergeraknya, kita yang posisinya statis dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya, hanya jeda makan atau sholat mungkin, ini juga sama, dia bisa memicu sakit tulang belakang karena kekakuan otot, karena adanya terjadinya kurang pergerakan, mobilitasnya kurang, sehingga tingkat elastisitas otot kita lama-kelamaan berkurang. 8 jam sehari, seminggu, sebulan, tahunan, berapa tahun kita kerja dalam posisi yang sama di waktu yang panjang, maka ini juga sama memicu terjadinya kekakuan otot di bawah sehingga membuat ruang gerak kita jadi terbatas dan itu menimbulkan rasa nyeri. Berikutnya kerusakan pada celah sendi tulang belakang atau usia jaringan celah sendi lemah. Nah ini usia lanjut, jaringan sudah mulai melemah. Bantalan tulang belakang menonjol. Bantalan tulang itu juga disebutnya sebagai disc ya. Ketika disc ini salah satunya ketekan berlebih oleh berat badan kita mungkin tidak simetris, cara kita mengangkat barang, cara kita mendorong beban misalnya, ini bisa membuat tekanan disc ini tidak sama. Kalau salah satunya tekanannya lebih tinggi, maka akan terjadi disebutnya seperti balon. Ketika di sini salah satunya dihimpit, salah satunya lagi bagian sebagian yang lain dia akan membentuk seperti balon. Nah, membentuk balon inilah yang akan menekan saraf yang ada di tulang belakang kita sehingga menimbulkan blokade di situ, maka bisa lemes nanti ke bawah, bisa mungkin sama sekali nggak bisa gerakin. Banyak hal yang terjadi ketika ini terjadi di lumbal kita, terutama bantalan tadi ya, ketika dia menekan saraf tulang belakang kita. Juga biasa dikenal atau disebut dengan saraf kejepit. Paling khas itu adalah orang yang merasakan, orang yang menderita saraf kejepit ini, dia nggak bisa nunjuk di mana sakit yang dirasakan. Dia hanya bicara atau bilang bagian sini, di bagian tertentu, bagian pinggang, bagian bokong misalnya, tapi dia nggak bisa menunjuk secara pasti di daerah mana dia merasakan atau sumber dari nyeri yang timbul tersebut. Bisa menjalar ke kaki atau sebagian paha saja misalnya. Ini juga sama disebabkan oleh pergeseran tulang belakang, juga disebut dislokasi. Dia tidak lagi pada tempatnya. Berikutnya radang sendi atau artritis disebutnya dapat menyebabkan penyempitan pada sendi dan ruas tulang belakang sehingga menimbulkan nyeri. Biasanya ini usia 50 ke atas ya. Berarti masuknya ke faktor usia. Berikutnya kelainan bentuk. Contoh mungkin itu karena kebiasaan kerja, kebiasaan membawa kendaraan, atau manggul mungkin kalau kita lihat pedagang yang dagangannya dipanggul, dia berpotensi kena skoliosis nih. Seperti orang yang membentuk S dari belakang dilihat, dia membentuk S tulangnya, struktur tulangnya tidak lurus. Juga orang yang mungkin kerjaannya terlalu banyak nunduk. Contoh kita atau teman-teman mungkin merasakan selama pandemi kemarin, kita dikondisikan, dipaksa di depan laptop, di depan gadget, terus-menerus. Jualan, bekerja, belanja, semua belajar ada di gadget. Inilah yang juga memicu terjadinya kiposis. Kiposis orangnya bungkuk. Bungkuknya terjadi di torakal, di punggung bagian atas atau upper ya.
upper back. Di bagian atas ini berpotensi kena kifosis. Kalau ini terjadi, biasanya gejalanya punggung bagian bawah belikatnya itu lebih tinggi, atau bahunya juga akan ikut ke bawah tinggi. Dan biasanya diikuti nafasnya tidak lega atau lebih ke sesak mungkin ya, karena ruang parunya terbatas sehingga bernafasnya tidak leluasa. Berikutnya, orang dengan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Ini pun biasanya terjadi pada orang-orang dengan usia lanjut ya, 50, 60 ke atas, bisa menimbulkan nyeri juga. Ini kita bicara nyeri dulu, karena banyak sekali penyebabnya. Bisa akibat dari mekanikal itu sendiri, aktivitas kita, atau kalau eksternal tadi ya, benturan misalnya, dorongan misalnya, ngangkat barang, ini non-mekanikal. Juga penyebabnya seperti psikis. Sebagian orang ada ketika stres, tertekan, nyeri, salah satu yang timbul nyeri pinggang atau low back pain ini. Dia butuh penanganan apa? Penanganannya ya menenangkan diri, istirahat, merebahkan diri atau tidur. Itu bisa merilis kembali karena bukan fisiknya yang bermasalah, namun secara psikis dia terdampak sehingga menimbulkan rasa nyeri. Berikutnya yang juga bisa menimbulkan low back pain, gangguan pada saraf tulang belakang akibat radang, penekanan, cedera, atau tumor yang menekan saraf tulang belakang. Jadi setiap kita sangat besar potensinya terkena low back pain. Berikutnya nyeri punggung bawah karena batu ginjal atau disebutnya sakit organ lain tapi dia menimbulkan ke sakit pinggang. Seperti kalau perempuan menstruasi misalnya, apa disebutnya, PMS ya. Orang dengan menstruasi yang nggak teratur misalnya, orang yang mungkin hamil awal misalnya, atau hamil akhir, ini juga sama menimbulkan rasa nyeri di low back pain atau di bagian punggung di bagian bawah atau di lumbal. Terjadi cedera karena terjatuh atau terbentur, pergerakan tubuh yang berlebihan, atau mengangkat beban berat. Ini ya, tadi sudah sampaikan, banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan bagian bawah kita sakit. Selanjutnya, mana operator kita? Ini ada, kita bisa lihat nih, struktur tulang belakang kita. Yang kita soroti ini, rekan-rekan nih, di sini nih, bisa lihat nggak ya, yang ditunjuk oleh tanda panah ini, ruas lumbal inilah yang besar potensinya terjadi nyeri di sini, dibanding di bagian tulang yang lainnya. Kenapa? Karena di bagian pinggang inilah yang paling sering terjadi pergerakan. Kita ruku, kita miring, kiri, kanan, duduk, di sini nih paling banyak pergerakan. Maka potensi terjadinya sakit pinggang itu lebih tinggi dibanding di bahu. Potensi sakit tulang belakang lainnya yang cukup tinggi juga di leher. Karena di leher ini juga sama, pergerakannya sangat banyak kita pakai, kiri, kanan, atas, bawah, sama halnya dengan tulang lumbal ini. 1, 2, 3, sampai 5, ini kalau dia salah satu saja bergeser atau terkena gangguan misalnya, seperti tadi, apakah itu benturan, apakah itu beban yang berlebihan misalnya, mengangkat barang dalam kondisi ruku misalnya, ini bisa menimbulkan sakit yang beragam. Yang paling sering, tadi yang sampaikan ya, yaitu menjalar ke bawah, seperti ditusuk, seperti kesetrum, banyak macam. Selanjutnya, nah ini dia, kita lihat di slide ini, kita lihat ada penjelasan hubungan antar lumbal 1, 2, 3, sampai 5. Organ-organ yang disarafi ini
yang di kolom persarafan. Contoh, bisa jadi selama ini kita bermasalah dengan BAB misalnya, BAK, kehamilan misalnya, kualitas sperma misalnya, rahim lemah misalnya, ada di lumbal 1 sampai 5 ini. Lihat, dubur ada di situ, usus besar, pantat, pangkal paha, organ reproduksi, usus besar, lutut, pergelangan kaki, sampai ke bawah. Kemungkinan gejala-gejala yang muncul nih ketika ini terganggu, lumbal kita ini, yang 5 ruas ini, tadi ya, sembelit, buang air besarnya tidak lancar, buang air besarnya cuma sekali seminggu misalnya, atau buang air besar cuman susah misalnya, nggak puas ketika BAB-nya. Radang usus besar. Radang usus besar ini bahaya ya ketika terjadi peradang di sini. Diare, perut begah misalnya atau kembung, mau buang gas nggak bisa, buang air besar nggak bisa, nggak ada rangsangan untuk mulesnya nggak ada gitu. Nah bisa jadi tulang belakang bagian bawah ini yang terganggu. Apakah itu bergeser, apakah itu tumpukan bebannya berlebih misalnya, perlu diwaspadai. Iritasi usus, masalah kandung kemih, bahkan juga prostat di bagian ini nih. Kandung kemih misal nih, buang air kecilnya sedikit-sedikit, dan itu nyeri, kalau orang sudah bilang jenjerihan. Masalah menstruasi tadi ya, nyeri punggung ke atas, dan kaki sakit atau gampang kesemutan. Kalau bapak-bapak mungkin ketika sholat Jumat yang dicari itu senderan ya Pak ya, dinding atau tiang, biar bisa bersandar. Karena duduk lama dalam kondisi bersila atau posisi iftiros itu nggak bisa bertahan lama. Bisa jadi ini nih, elastisitas di bagian pinggang kita itu kurang. Nanti bisa dicek apakah ototnya bermasalah, apakah memang tulang belakang bagian lumbal ini yang memang terjadi kelainan atau pergeseran tidak pada tempatnya gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut. Ini daerah-daerah yang sensitif ya, menimbulkan rasa nyeri. Contoh, diskus yang tadi dibilang, apa disebutnya ini, lempengan itu, kayak dis itu, dia seperti bantalan inilah yang nanti membuat kita elastis, bergerak kiri kanan, depan belakang. Ketika ini terjadi penekanan berlebih di satu sisi, dia akan menimbulkan seperti balon tadi, dan itulah yang akan menekan saraf yang ada di tulang belakang. Berikutnya facet joint. Facet joint ini juga sama, ketika ada radang, ketika ada pergeseran, dia akan menimbulkan sakit yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau ini terjadi, rekan-rekan kan lumpuh. Jadi hati-hati dengan tulang belakang kita. Berikutnya, otot. Dan di antara penyebab yang lainnya, yang terbesar adalah otot. Makanya perlu bagi kita, bagi yang akan beraktivitas fisik terutama, atau mungkin sama sekali nggak ada aktivitas fisik, duduk depan laptop misalnya, perlu rasa-rasanya kita untuk melakukan stretching setiap pagi. Apalagi memang aktivitasnya terus-menerus dalam posisi yang sama. Berikutnya ligamen. Ligamen ini juga sama, berpotensi membuat kita merasa ngilu misalnya, nyeri misalnya, apakah dia berubah posisi ligamennya atau putus atau terjadi radang di situ. Hati-hati ketika ini terjadi di kita nih rekan-rekan, segera periksakan. Khawatirnya apa? Ketika tidak diperiksa, kita tidak tahu sumber sakitnya apa, maka nanti dia lama-kelamaan menjalar ke bagian yang lain. Lama-kelamaan kita akan terbatas dalam beraktivitas. Ketika kita terbatas, kita nggak bisa lagi bergerak, yang lain juga akan ikut kaku. Karena apa? Semua persendian kita diciptakan untuk bisa melakukan pergerakan. Kebayang kalau tidak dilakukan latihan terus-menerus, pergerakan terus-menerus,
maka kita lambat laun akan berjalan seperti robot karena kaku. Awalnya dari otot, menjalar sampai ke dalam. Berikutnya, kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya sudah sampaikan tadi ya, jenis-jenis low back pain itu mekanikal yang memang terjadi aktivitas normal, apakah duduk, berdiri, berputar kiri, kanan, ini juga bisa menimbulkan LBP, low back pain itu, karena dilakukan secara terus-menerus, tanpa jeda misalnya. Non-mekanikal, ini yang terjadi yang sifatnya eksternal tadi. Apakah jatuh, apakah dia terbentur misalnya, karena dia mengangkat barang berlebih misalnya, atau menarik atau mendorong, ini bisa menyebabkan sakit pada pinggang. Referred pain ini yang mengakibatkan organ lain yang tadi sampaikan ya, seperti orang sakit ginjal padahal bukan otot, bukan tulang, tapi karena ginjalnya berada di sekitaran pinggang, maka pinggang pun bisa merasakan sakit. Orang haid misalnya sama, dia menimbulkan referred pain ini, sakit yang menjalar. Ketika dia penyebabnya tahu, tinggal selesaikan penyebabnya. Contoh, ginjal misalnya, kurang minum misalnya. Orang dengan kurang minum, maka ginjal akan panas dan rasa panas hangat itu akan terasa nanti di bagian pinggang. Jadi hati-hati dalam mendefinisikan sakit di bagian pinggang, jangan sampai salah dalam melakukan tindakan. Maka ketika kita sudah bisa menegakkan hasil diagnosis dari pinggang ini, penyebabnya apa, mekanikal, non-mekanikal, referred pain misalnya, atau mungkin psikologinya yang sedang bermasalah. Karena beda penyebab akan memberikan beda juga penanganan. Berikutnya kita masuk ke, nah ini dia ya. Oke. Penyebab LBP pada pekerja kantor. Ini dispesifikasikan ke mereka yang bekerja di kantor. 85% pekerja akan mengalami sekali seumur hidup. Bagi mereka yang bekerja satu kantor itu 10 orang, ya 7-8 orangnya pernah merasakan sakit pinggang. Penyebab terbanyak di pinggang, penyebab nyeri di pinggang, punggung, bawah mekanikal. Nah, ini penyebab paling sering itu adalah karena pergerakan selama beraktivitas di kantor. Apakah mengangkat kertas, beban misalnya, atau membawa laptop, atau tugasnya di tas, mungkin terlalu berat, atau menyandangnya di sebelah, ini juga menjadi pemicu terjadinya sakit pinggang. Pinggang rawan nyeri karena ini nih, satu-satunya penopang sebagian besar tubuh kita adalah yaitu di pinggang. Kalau kaki dia bagi dua bebannya, tapi kalau di pinggang di lumbal 1-5 tadi dia tertumpuk di situ. Paling sering di lumbal 4 dan lumbal 5 atau 5 menuju ke sakrum 1. Ketika kita sudah merasakan nyeri, segera lihat apakah berat badan kita mungkin berlebih, karena ketika berat badan kita berlebih ternyata rekan-rekan tulang kita nggak ikut membesar gitu. Contoh, tulangnya didesain untuk berat 80 kilo misalnya, tapi ternyata berat badannya lebih dari itu, misal 120 misalnya. Artinya tulang yang tadi diciptakan untuk berat badan tertentu di bawah itu bebannya berlebih, dia akan merasakan mengeluh ya, dia akan mengeluh berupa rasa nyeri yang ditimbulkan. Berikutnya di pinggang, karena sumbu gerak kita ada di situ semua. Karena bagian pinggang inilah yang akan bergerak kiri kanan, membungkuk. Disinilah menjadi pemicu sakit pinggang terjadi paling banyak. Berikutnya sakit di leher. Di leher biasanya kalau orang-orang di daerah menyebutnya ketika sakit leher,
susah bergerak kiri kanan, disebutnya apa? Sakit leher itu menyalahkan bantal biasanya ya. Bantal disalahkan, biasanya bantalnya dijemur, tapi cukup di situ, berhenti di situ. Padahal bantalnya dijemur, kalau sudah hangat, pukulkan ke arah leher yang sakit. Dia bisa menimbulkan atau melenturkan kembali otot yang tegang karena posisi tidur yang salah. Apakah terlalu tinggi misalnya? Jadi bisa diterapi dengan cara yang tradisional itu. Berikutnya risiko LBP, low back pain meningkat pada kalangan ada tiga kelompok nih. Pertama smoker, ternyata rokok juga bisa memicu sakit pinggang. Apa kira-kira hubungannya? Ternyata nikotin atau toksin atau racun yang ada di rokok bisa mempercepat usia sel darah, sel otot, sel tulang itu sendiri. Ketika sel ini usianya cepat matinya karena racun yang ada di rokok tadi, maka dia bisa menyebabkan mempercepat usia. Mungkin tadi kalau osteoporosis itu pengeroposan itu di usia 60 ke atas misalnya, mungkin karena perokok aktif di usia 40 dia sudah bisa terkena oleh pengeroposan tulang. Terus otot yang tadinya masih elastis karena kualitas tubuhnya tidak baik karena banyak racun yang masuk, maka elastisitas otot juga terpengaruh. Berikutnya overweight dan obesitas. Orang dengan berat badan tadi jelas ya, ketika berat badannya sudah melebihi normal, maka hati-hati karena tulang tidak ikut membesar untuk menopang berat badan. Orang dengan kelainan tulang belakang bawaan. Bawaan ini paling sering itu seperti skoliosis. Ketika dilihat dari belakang, dia membentuk S. Atau orang dengan kiposis. Bisa jadi karena jalan lahir misalnya, atau dari kecil ada kebiasaan yang tidak terpantau oleh orang tua misalnya, ini bisa menyebabkan terjadinya atau meningkatnya potensi kena LBP ini bagi orang-orang tersebut. Berikut, selanjutnya, Iqbal. Berikutnya ini, kita banyak sekali melihat bagian-bagian posisi orang di kantor, duduk misalnya nyendernya yang nempel itu punggung bagian atas saja, pinggang enggak. Atau yang nempel bagian bagian bawah saja, tapi yang di atas enggak. Artinya dia ngebungkuk. Seperti yang di atas nih, gambar menghadap monitor, punggungnya nggak nempel. Padahal sebenarnya tubuh kita dirancang duduk itu mestinya ergonomik. Di posisinya itu nyiku. Di pinggang nyiku, di lutut nyiku. Namun, rekan-rekan, walaupun posisi kita duduk kita sudah normal, ini juga jangan berlama-lama. Butuh di stretching setidaknya 40 sampai 50 menit atau 1 jam, itu kita butuh stretching. Kalaupun nggak stretching, ya jalan-jalan mungkin 1-2 menit cukup. Terus balik lagi. Nanti ada beberapa stretching ya yang bisa kita lakukan dalam posisi duduk. Pengulangan posisi yang sama, ngambil misalnya, nyimpan lagi, ambil lagi, nyimpan lagi, ini juga sama, bisa memicu sakit di bagian pinggang. Posisikan pandangan sejajar dengan layar monitor. Kalau teman-teman menggunakan gadget nih, atau laptop misalnya, pastikan sejajar dengan wajah, atau setidaknya sejajar dengan dada. Jangan terlalu nunduk. Nunduk nanti akan memicu kebungkukan di area torakal, terutama bagian atas, sambungan antara leher kita dan bahu. Duduk dengan tegak menggunakan kursi yang ergonomis. Jangan duduk terlalu lama dan regangkan otot secara rutin, setidaknya 1 jam tadi ya. Biarkan sirkulasi siku rileks dan terbuka membentuk L. Jangan dalam kondisi nekuk berlebihan. Letakkan kaki sejajar dan biarkan menapak. Jadi tidak dinaikin atau menumpang di kaki sebelah lagi. Jangan. Ini akan menyebabkan masalah lain nanti. Akan memperburuk kondisi area pinggang kita atau tulang pelvis kita.
Berikutnya, ini sudah termasuk ya, tadi sampaikan postur tubuh tidak baik, dalam pegang handphone misalnya, dalam menulis misalnya, belajar itu harus pakai meja belajar. Anak-anak hati-hati, teman-teman punya anak, punya adik mungkin, kalau di lantai, pastikan mereka itu ada meja belajar. Jangan di posisi duduk, terus miring gitu. Jangan. Atau bawa tas, pastikan di dua-dua bahunya kena pangkuan tas. Jangan sebelah. Mengangkat beban berat, ini juga sama ya. Mengangkat beban berat ini terlebih di posisi ruku. Nanti ada posisi-posisi yang disarankan. Berikutnya posisi yang salah saat mengangkat beban. Melakukan gerakan tubuh berulang. Bekerja melebihi kapasitas fisik, mengoperasikan mesin atau alat yang bergerak. Contohnya nyopir. Nyopir juga sama, bikin pinggang panas. Apalagi mungkin ada saudara kita mungkin lihat mereka yang mengoperasikan traktor misalnya, atau bulldozer misalnya, itu getaran itu luar biasa. Stum misalnya, itu getarannya itulah yang akan membuat kerangka bagian tulang yang ada beban badan kita tadi, membuat mereka jadi bergeser, jadi radang, jadi panas mungkin. Ini juga menjadi penyebab besar bagi mereka yang mengoperasikan alat-alat yang bergetar. Berada dalam suatu posisi di waktu yang lama, seperti berdiri atau duduk. Sekali lagi, kasih jeda. Kasih jeda ketika kita akan duduk lama, 1 jam atau 40 menit, kasih jeda. Jalan mungkin, atau meregangkan mungkin, mulai dari leher, pinggang, nanti bisa diregangkan. Di posisi kita duduk. Nanti kita akan lihat apa saja gerakannya. Berkendara jarak jauh dengan medan yang berat. Hati-hati rekan-rekan yang pulang jauh mungkin, Kak Iqbal, dari Jakarta ke Bandung, lumayan tuh. Kalau tidak hati-hati, tidak memberi jeda nih, duduk yang sama di atas travel misalnya, bahkan kita sebagai penumpang, atau sebagai yang nyetir itu sendiri, berpotensi terkena low back pain. Ketika itu sudah terjadi, maka ada beberapa hal yang kita akan rekomendasikan nanti di akhir-akhir slide. Berikutnya, ini teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan posisi-posisi ini. Jadi kalau posisi tidur, yang dianjurkan itu adalah bantalnya justru tidak terlalu tinggi. Lihat nih, yang paling kiri kita ini terlalu tinggi. Ketika kita tidur dalam waktu, kita normal tidur misalnya 8 jam misalnya. Ini ototnya akan terbentuk. Dia sebagian regang, sebagian lagi kendor. Lama-kelamaan dia akan membentuk struktur tersendiri. Ketika kita bangun dan berdiri normal dan menimbulkan rasa nyeri. Yang tengah-tengah juga sama, posisinya tidak ergonomik, dan yang ketiga juga sama, terlalu tinggi. Jadi gimana? Tidur yang terbaik adalah bantalnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu keras. Kalaupun ingin pakai bantal, bantalnya itu sampai ke bahu. Jadi yang dikasih bantal itu sebenarnya leher. Bagian leher dan sebagian bahu. Berikutnya di bawah, bisa lihat di bagian pertama, mengangkat barang jangan dalam kondisi ruku. Pastikan kondisinya duduk dulu, jongkok dulu. Jongkok dulu baru angkat barang. Ini juga sama, kebiasaan-kebiasaan monitor yang terlalu rendah, ini juga bisa mengakibatkan LBP. Buka handphone dalam kondisi berjalan atau berdiri atau bahkan duduk sekalipun, kalau kita jauh dari wajah kita, tidak sejajar dengan wajah, maka kita akan dipicu untuk nunduk dalam waktu yang lama. Sejajarkan dengan wajah kita, gadget kita. Jangan di bawah. Jadi yang ngikutin mata kita adalah gadget. Bukan mata kita yang mengikuti gadget kita. Next.
Ini dia cara mengangkat beban yang sekiranya lebih berat dari 10 kilo. Lihat teman-teman di sini, mengangkat yang baik itu, kita duduk dulu, jongkok dulu, ambil barangnya, tempel atau dekatkan ke tubuh kita, ke perut kita, baru berdiri. Berdirinya itu dalam kondisi yang lurus. Kalau kita akan berputar arah, kan kita ambil barang, mau berputar arah, semua berputar, berbarengan. Dari bahu kita, kepala kita, pinggang, kaki, berbarengan. Jangan berputar sebagian, karena itu nanti terjadi rotasi di sebagian tulang belakang kita, sementara kondisi dalam beban berlebih. Ini tidak dianjurkan karena bisa mengakibatkan HMP. Berikutnya ini gambar sebelahnya, hindari posisi-posisi mengangkat barang dalam kondisi ruku. Udah mah kondisi ruku itu beban di pinggang kita tuh terpusat di lumbal 4 dan 5. Ditambah lagi dengan berat beban yang kita bawa. Hati-hati. Terus ngangkat barang, berputarnya bagian badan aja, bagian atas misalnya. Bagian bawahnya belum ikut berputar. Ini juga berpotensi terjadinya low back pain. Jadi hati-hati dalam mengangkat barang atau berputar ketika ada beban di tangan kita. Berikutnya kita lanjut. Ini posisi-posisi yang disarankan dan yang tidak disarankan. Karena kan bisa lihat di sini, duduk di yang pertama ini nih, yang paling kiri, ini melawan fitrohnya tulang belakang kita. Tulang belakang kita itu kan dia membentuk itu ya, lekukan, lekukan, lekukan. Atas disebutnya lordotik, nanti pas di punggung dia disebutnya kifotik, bawah lagi lordotik lagi. Atau bahasa kitanya, di bagian atas, bagian servikal, leher, dia membentuk C terbalik, lordotik ya, melengkungnya ke depan. Di punggung sampai ke area apa namanya, iga kita, tulang rusuk kita, dia membentuk C terbalik, membentuk C persis. Di bawah baru dia membentuk C terbalik lagi. Nah, rekan-rekan, ketika dia tidak pada posisinya, maka di sini akan mulai timbul rasa nyeri. Tentu nggak sekali dua kali ya, ketika dilakukan berkali-kali. Ini paling atas kiri, yang di meja komputer, ini tidak disarankan. Yang kedua, di bawahnya apalagi, yang duduknya nyender cuman punggung aja misalnya, pinggangnya nggak kena. Ini bahaya. Sama yang dia di kanannya juga sama. Yang di bawah yang kanan, senderannya terlalu jauh, terlalu miring. Teman-teman yang biasa nyopir atau naik kendaraan jarak jauh, duduknya jangan dimiringkan ke belakang. Lurusin aja. Walaupun nggak nyaman, paksakan. Karena inilah posisi terbaik untuk tulang belakang kita. Jadi jangan tertipu oleh nyamannya tidur, nyender gitu. Karena kita nggak tahu kalau kita tertidur dalam beberapa jam, nanti dia akan membentuk postur yang berbeda, yang itu menyalahi fitrah dari tubuh kita. Lanjut. Ini dia beberapa saran ya. Nah, ini bentuk dari postur tubuh yang bagus, yang tengah-tengah. Kalau yang kiri, flat back disebutnya, juga forward head, juga disebut kiposis ini, dia bungkuknya berlebihan. Nah, yang tengah ini yang normal. Yang kiri, lordotik iya, forward head juga. Jadi seperti orang hamil ya, yang paling kanan ini. Seperti orang hamil, dia seperti ketarik oleh beban rahimnya, sehingga dia panggulnya itu maju. Juga punggungnya bagian atas, upper back-nya juga membungkuk karena kepalanya terlalu ke depan atau tulang lehernya terlalu ke depan. Ini gambaran-gambaran teman-teman bisa lihat sendiri nanti, anak mungkin
orang tua, bahkan kita sendiri. Bisa lihat dari cermin. Selanjutnya, ini beberapa rekomendasi posisi tidur. Kalau tidurnya terlentang, bantal jangan terlalu jauh ke atas. Jangan hanya memberi bantal di kepala, tapi leher juga dikasih bantal. Dan ujung paha kita atau pas di lipatan lutut kita, kasih bantal juga. Itu gunanya bantal guling tuh. Biasanya di situ, bukan di kekep. Nah, apa itu kekep? Nah, yang di atas jelas yang nangkuban ya, yang telungkup dalam Islam ini tidak boleh tidur telungkup karena dia buruk sekali. Dalam hadis disebutkan ini cara tidurnya iblis, posisi nangkuban ini, telungkup ini. Nah, yang dianjurkan bawah kiri, terlentang, bantal mengenai kepala dan leher, juga di bagian lipatan kaki. Kalaupun mau telungkup, kasih di bagian perut bawah kita bantal, bukan di kepala saja. Terus yang di bawah, kalau ingin tidur miring, usahakan miringnya tuh ke kanan. Nah, ini sunnahnya Rasulullah itu tidurnya tuh ke kanan. Alasannya ternyata sangat logis. Karena kalau kita tidur dimiringkan ke posisi kanan, posisi jantung itu ada di atas. Sehingga dia tidak terbebani oleh organ lainnya. Kalau kita tidur ke kiri, biasanya kerasanya itu pengap dan nggak nyenyak biasanya. Karena jantung terbebani oleh organ di bagian atasnya. Jadi direkomendasikan tidur posisi miring, miringnya ke kanan. Jepit bantalnya di lutut dan di area arah kepala kita juga sampai ke bahu kita. Jadi tidak ada yang menyalahi fitrah dari tulang belakang kita. Berikutnya, ini beberapa bentuk stretching yang bisa kita lakukan sambil duduk. Ini saya sudah share di grup. Silakan nanti teman-teman bisa praktek sendiri, bisa di-share lagi ke teman-temannya mungkin. Ini sangat membantu rekan-rekan. Menghilangkan ngantuk, karena oksigen ke otak kita lebih optimal lagi, karena sudah ada pergerakan, dan biasanya kita lebih fresh. Kalau di ruangan AC, ini bikin hangat tubuh kita. Jadi AC nggak begitu berdampak negatif ke kita. Berikutnya, pertolongan pertama, ini teman-teman bisa praktekin sendiri ya. Saya di pertemuan yang lain, saya praktek bareng-bareng. Tapi bisi waktunya tidak cukup ya. Nah, ini pertolongan pertama pada low back pain. Tadi saya sampaikan ya, apa sih yang mesti kita lakukan kalau kita mengalami low back pain? Pertama, istirahat 2-3 hari, biasanya nyerinya reda. Kalau low back pain-nya masih tahapan ringan gitu ya. Kalau sudah dirasa berat, bisa nanti bantu dengan kompres. Kompresnya dingin apa panas? Dingin dulu. Dingin dulu. Kalau teman-teman baru nih kena nih, kasih kompresnya dingin dulu. Pernah mungkin melihat pemain bola ketika ada cedera, mau persendiannya, ototnya, yang disemprotkan itu, seperti nyemprotin apa itu, gas gitu, itu tuh efeknya sangat dingin. Jangan dikasih yang panas dulu. Berikutnya konsumsi obat anti nyeri. Ini rekomendasi sudah tahap lanjut ya. Kalau dikompres, diistirahatkan masih nyeri, dikompres juga nggak mereda misalnya, baru nanti direkomendasikan untuk lakukan obat anti nyeri. Tapi saran saya, daripada nanti kita ketergantungan dengan obat anti nyeri, nyeri sedikit, biasanya tubuh kita langsung nagih tuh. Kayaknya obat kemarin manjur deh. Biasanya kalau sudah sering, nanti terjadi resisten bagi tubuh kita. Yang tadi dosisnya 1, mungkin udah nggak lagi cukup dengan 1 dosis. Mungkin nambah lagi, nambah lagi. Jadi saran saya, cari penyebabnya, sumber sakitnya, selesaikan. Contoh, kalau ada spasm otot, kalau ada pergeseran tulang, bawa ke ahlinya, bisa ke fisioterapi, bisa manual treatment misalnya, seperti yang saya lakukan di klinik. Ini kita melakukan manual treatment. Kita tanpa alat, tanpa obat juga, tapi melakukan gerakan-gerakan tertentu
hasil dari pemeriksaan awal. Kita cek dulu nih, ini terjadinya nyeri di bagian ini kenapa? Kalau terjadinya karena contoh karena ketegangan otot misalnya, kita rilis dulu, lakukan pelenturan pada otot yang kita anggap tegang tadi. Atau bisa jadi gerakan-gerakan yang stretching, meregangkan dulu, baru nanti ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di rumah sendiri. Nah, kebanyakan bagi mereka yang mengeluhkan sakit paling berat adalah melakukan PR di rumah. Biasanya terjadi karena sudah merasa nggak ada nyeri, sudah hilang, padahal besar potensi terkena hal yang sama. Kenapa? Kalau masih melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi sarannya adalah ketika nanti teman-teman sudah terkena low back pain nih, bawa ke tempat terapi misalnya, kasih PR, PR-nya dilakukan. PR itulah yang nanti mempertahankan posisi yang sudah dibenarkan tadi, yang sudah direposisi tadi. Lanjutnya, nah ini kalau sudah terjadi gangguan ke buang air kecil, contohnya buang air kecilnya sudah berubah warna misalnya, coklat misalnya, atau kuning pekat misalnya, BAB-nya juga sudah terganggu, ini teman-teman harus bawa ke rumah sakit. Kelemahan pada tungkai misalnya, tadinya bisa jalan, tapi semenjak ada keluhan tulang belakang, jalan itu kaki yang salah satu kaki misalnya jadi lemas, nggak bisa diangkat. Dipakai nendang nggak bisa, dipakai jalan berat misalnya. Ini teman-teman harus sudah lanjut ke medis. Gangguan sensasi pada pinggang, bokong, dan tungkai misalnya, menjalar sampai ke bawah. Ini kita menyebutnya sciatica ya. Kalau ada nyeri di bokong sampai menjalar sampai ke bawah, biasanya sciatica nervenya yang kena. Ada beberapa gerakan yang bisa kita lakukan nanti. Riwayat penggunaan obat steroid yang lama. Ini biasanya orang dengan OA ya, osteoartritis, biasanya dikasih obat yang sifatnya hormonal. Benturan hebat pada daerah pinggang, jatuh, tertimpa, misalnya ini segera bawa rumah sakit dulu. Khawatirnya apa? Kalau dibawa ke contoh ke tempat bengkel tulang misalnya, ke klinik-klinik alternatif misalnya, ini nanti khawatir tidak bisa mendeteksi ada retak atau fraktur di bagian yang kena benturan tadi. Jadi saran saya memang bawa dulu deh ke rumah sakit, lakukan ronsen, nanti lihat. Kalau nggak ada masalah, nggak ada retak, nggak ada patah misalnya, aman. Boleh nanti kita dibawa lagi ke tempat, kalau di Bandung, bengkel tulang disebutnya. Kalau tempat saya disebutnya koreksi tulang belakang. Berikutnya, ini, nah, penanganan low back pain, sebagian kasus sembuh spontan dalam 2-4 minggu. Tapi menunggu waktunya itu ya, teman-teman. Metode penanganan tentukan oleh penyebabnya. Lihat dulu nih penyebab-penyebabnya. Artinya diagnosanya harus ditegakkan dulu. Seperti kalau di farmakologi, bisa obat anti nyeri misalnya, pelemas otot misalnya, ini yang disebutnya dengan obat-obatan. Kalau misalnya hasil dari pemeriksaan kita tadi ini, oh ini orang ini tinggal merubah kebiasaannya. Contoh tadi, yang tadi bawa tas sebelah diganti, yang tadi tidurnya salah posisi, ganti posisi tidurnya, yang tadi kebiasaan nyetirnya salah, perbaiki, gitu ya. Jadi betul-betul tergantung dari keluhan yang muncul. Fisioterapi, olahraga, bekam, akupuntur, dan Thai massage. Ini bisa sekali, sangat bisa. Di kita banyak sekali klien-klien yang rilis selesai dengan keluhannya. Ada yang 1 kali pertemuan, ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ada yang ke-18 kali baru selesai. Jadi betul-betul bagaimana tingkat nyeri yang muncul pada pinggang klien tersebut. Dan yang paling akhir, yang paling kita hindari adalah prosedur terakhir, yaitu operasi. Teman-teman, tulang belakang kita cuma satu, hati-hati,
tolong dijaga, jangan sampai ada benda asing yang ditanam di tulang belakang kita. Kalau sudah ada pen, sudah ada benda asing, maka pergerakan kita akan sangat-sangat terbatas. Nggak akan bisa lagi selincah sebelumnya. Jadi hati-hati, jaga tulang belakang kita, jangan sampai ada benda asing yang harus masuk. Apakah itu kecelakaan, berarti hati-hati berkendara. Apakah itu terjatuh, hati-hati dalam beraktivitas. Berikutnya, terapi low back pain selain operasi. Tadi ya, obat-obatan, fisioterapi, olahraga, bekam. Ini teman-teman bisa ambil nih. Ini pojok kiri bawah. Ini Thai massage ya. Kita menyebutnya matai, massage Thailandes. Akupuntur. Nah, di sini ada ahli akupuntur nih. Ada Teh Lani. Teh Lani ini orang farmasi dan beliau kerja di rumah sakit besar di Bandung. Beliau juga ahli akupuntur. Mudah-mudahan nanti Kang Iqbal bisa minta beliau juga nih sharing di forum ini. Terus olahraga ya. Yang tadinya enggak olahraga, jarang olahraga, paksakan. Supaya apa? Enggak jatuh sakit. Kalau udah jatuh sakit, olahraga itu sudah terbatas. Jadi sebelum jatuh sakit, mudah-mudahan kita tidak sampai jatuh sakit ya rekan-rekan. Kita jaga postur tubuh kita. Silakan itu mungkin Kang Iqbal. Ini ada titik-titik bekam ya terakhir. Kalau ada teman-teman yang mau coba bekam, cari aja bekam PBI terdekat. Banyak lah ya. Silakan Kang Iqbal kalau ada diskusi, monggo. Baik, Kak Uda. Saya kembalikan. Ternyata iya, apa yang disampaikan ternyata sebab-sebabnya banyak hal yang nggak disadari gitu ya dari aktivitas harian. Yang kayak Betul, tadi itu betul. ternyata kalau ngangkat beban berat dari bawah ternyata ada tekniknya ya tadi gambar ya. Caranya. Ternyata ada teknik juga ya. Nah, ini Kak udah ada yang angkat tangan Pak Sancoko. Silakan Pak. Gimana nih? Silakan. Terima kasih udah Topi. Ya, saya juga beberapa kali mengalami ya. Penyebabnya sederhana. Penyebabnya sederhana. Saya nggak tahu bagaimana mencegahnya. Waktu itu ketika mau pagi itu sholat subuh mau ambil wudhu, kebetulan di bawah keran itu ada ember ya. Ember itu nggak ada isinya gitu kan. Mau saya pindahkan aja, tapi tiba-tiba terus terasa dengan bahasa Jawa ini tenut gitu. Tenut itu, nah sampai saya nggak bisa gerak dan harus sholat dengan posisi duduk karena nggak bisa berdiri gitu kan. Nah itu. Nah mungkin kalau ngangkat tadi juga sudah lama, saya sudah ngangkatnya, kalau ngangkat sesuatu pasti tidak bungkuk ya, jadi jongkok dulu gitu kan, bahkan kalau agak berat saya harus 2 kali itu kan, ada trap, saya siapkan trap, apakah kursi apa yang lebih rendah baru ke tinggi-tinggi misalnya itu kan, sudah kreatif. Nah mungkin begini, kalau ada misalnya apa dibuat exercise videonya untuk pencegahannya itu udah apa yang harus kita lakukan, misalnya stretchingnya harus bagaimana, pelenturan, dan untuk terutama adalah fokus untuk ya kalau sudah usia nggak kayak lentur kayak yang Kang Iqbal ya gitu kan, saya kan sudah kepala 6 ya. Ya tetapi setidaknya ada exercise yang bisa kita jalankan, aktiviti misalnya pagi seperti apa sih stretchingnya gitu kan. Itu sih. Terima kasih udah. Salah. Saya Sami, Pak Sanjoko. Insya Allah nanti izin Kang Iqbal, saya share beberapa gerakan untuk membantu melenturkan otot bagian pinggang ya, Pak Sanjoko ya. Iya. Ini nanti saya share di grup supaya nanti yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari gerakan-gerakan tersebut. Saya juga beberapa memfasilitasi teman-teman dari luar. Ada rekan di Jerman
mendapatkan keluhan yang sama seperti yang tadi Bapak sampaikan, tapi beliau ini merasakan nyeri pinggangnya ini pasca melahirkan. Nah, saya kirim video tapi berupa link YouTube. Jadi nanti teman-teman juga saya kirim, mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya, yang bisa dilakukan mandiri tanpa bantuan orang lain. Insya Allah Pak, silakan. Ada lagi tuh? Ya, ada lagi 2 orang penanya di sini. Ada Kak Floren dulu ya. Ya, silakan. Oke, selamat malam. Malam. Salam, Aduh, Kak. ketemu Udah lagi ya. ya Kak ya. Sehat, udah lama nggak berkabar ya. Ya, Iya, lama nggak nongol ini teman saya. Iya, ini lama kan nggak nongol. karena Nggak sudah Iya, lama nggak nongol, sekali nongol nggak lama. iya karena tadi siang aku lihat topiknya kok asik banget tulang belakang karena saya itu pernah ngalamin juga seperti itu. Iya, usia saya sih masih muda, saya masih kepala 5, saya udah kepala 5. Nah itu saya pernah sampai saya nggak bisa jalan. Oh, Sekitar itu. Jadi jalan saya mesti dituntun. Kebetulan saya seorang guru, itu segala macam. Nah, banyak jadi yang begitu. sakitnya benar tadi. Setelah sekarang saya baru paham. Ternyata dari sakit pinggang kayak ngilu ya. Saya habis perjalanan luar kota kok ngilu dan itu sampai ngilu lah ya, sampai ke kaki nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Saya waktu itu aku puntur sama kata dokter itu berarti tubuhmu penuh racun Mbak, keluarin dengan antioksidan gitu. Saya minum ada vitamin kayak itulah B apalah apa hasil salah satu produk bagus lah, cukup bagus itu. Saya kembali normal itu. Setelah itu saya hati-hati. Nah, kebetulan saya kan juga terapis juga ya udah. Saya terapis juga. Kadang saya sering ngecek juga di tulang belakang. Tulang belakang orang-orang tuh kok kebanyakan yang saya cek ini banyak yang pada bengkong, ada bengkong tuh gimana? Membentuk itu ya, Berbelok gitu. belok. Iya, jadi ada yang gini sedikit aja dan itu saya selalu lihat karena sebenarnya saya terapis emosional, termasuk emotional healing. Jadi begitu set belok, saya lihat oh ternyata di titik itu seperti lubang berapa itu kalau kita cek segala macam, ada beberapa titik-titik emosi yang cukup kencang di situ loh udah. Ngaruh pisan ya, pengaruh banget ya. Ya, itu di situ. Lalu saya mulai tanya bla 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 segala macam lah itu. Akhirnya ada di situ. Juga itu pertanyaan saya itu pengaruhnya besar banget ya. Terus yang pertanyaan kedua adalah kenapa soal genetika bisa nggak tulang belakang itu karena saya sering menemukan juga murid-murid saya ngajar SD itu tulang belakang tuh banyak yang udah pada bengkok. Oh, iya. Adalah murid saya itu saat ini ada 2 orang itu kan saya sering ngecek ya udah ya. Saya ngecek itu kan murid saya loh Dek kamu kok ini udah gini kenapa? Iya Bu saya sering sakit pinggang di sini gitulah gitulah gitu. Terus yang dulu waktu kecil enggak, setelah besar terjadi gitu loh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Betul. ya. Emosi, tadi sedikit ada satu poin ya, penyebab dari low back pain itu salah satunya psikis ya Bu ya. Sangat-sangat berhubungan. Bahkan bukan cuma pinggang mungkin ya, bukan cuma low back pain mungkin. Karena kita topiknya di low back pain, kita fokusnya ke sana. Ya, bukan hanya low back pain saja. Organ tubuh lain juga banyak. Bagian tubuh lain, betul. Yang lain juga bisa terkena gitu. Contoh, saya punya kakak saya yang kedua, dia kalau stres, kalau dia dalam tekanan, dia tuh mules, Bu. Ya, betul. Ini sangat berhubungan. Atau ada lagi mungkin pernah di antara kita ketika stres mau disuruh tampil, nggak biasa tampil, nervous, telapak tangan jadi berkeringat. Artinya terpicu kelenjar keringatnya untuk memproduksi keringat. Jadi banyaklah terjadi error di situ. Begitu. Artinya korelasinya juga cukup kuat ya, Bu. Ya, kedua juga pengaruh ke tulang belakang banget. Saya punya 11 yang rutin di terapi itu, Bu. Dua diantaranya laki-laki, rata-rata perempuan. Dan perempuan ini semuanya kena skoliosis. Skoliosisnya ini beragam, ada yang di 30 derajat, ada yang 50, ada yang 65 derajat, Bu. Udah melengkung banget. Dan ternyata bukan cuma dia di keluarga besarnya, neneknya juga sama. Ada lagi setelah ketemu sepupunya juga ada. Ternyata genetika ini sangat berpengaruh.
Jadi kalau kita sudah tahu dari awal, kalau usianya masih di bawah 19, itu masih besar kemungkinan untuk bisa normal lagi, Bu. Oh, masih bisa ya? Nah, Kalau di bawah 19 ya? ya, di bawah 20 tahun. Nah, saya punya satu kasus orang Karawang. Walaupun itu belokannya itu masih sangat Tajam. tipis ya, masih sangat tipis. Ah. Di terapi kedua apa ketiga saya lupa, beliau cek lagi ronsen dan itu normal lagi. Dan sekarang orangnya ikut jadi terapis, ikut belajar Thai massage, ikut belajar bekam, belajar koreksi tulang belakang. Untuk siapa? Karena dia merasakan, wah ini ilmunya penting banget nih, saya harus punya. Akhirnya belajar dan dia juga sebarkan di tempat dia tinggal di Karawang. Begitu, Bu Floren. Terima kasih banyak nih. Saya jadi semangat ini. Ya, karena saya melihat ya itu tadi, karena saya terjun di dunia seperti itu. Dan itu banyak banget, terlihat lah dari situ, terlihat banget. Jadi makanya tadi saya kepikiran, oh ya benar juga ya. Itu. Kalau tentang organ tubuh lain ya memang jelas sih. Kalau bisa di paru-paru tuh orang banyak kesedihan, segala macam lah itu. Kapan-kapan saya share di grup. Wow. Belajar. Boleh, Kak. Ya, oke, makasih udah. Sama-sama Bu Floren. Silakan, ada lagi ya? Ya, ada lagi nih Pak Ardiansah yang dari tadi sudah ini yang ya, pertama. silakan Pak. Ya, halo, udah. Siapa Densa? Kebetulan saya korban ini, korban. Tapi bukan karena usia, karena usia masih muda 35 tahun. Tapi karena tadi ada poinnya obesitas itu ya. Mungkin karena dasarnya tulangnya kecil, terus berat badan sampai 92. Dokter sih bilang katanya, Mas tolong turunin berat badannya. Akhirnya kan di situ itu. Tapi awal mula kenanya itu cuma sederhana, cuma ganti kursi di kantor. Ganti kursi di kantor, geser akhirnya putus ya? Awalnya kiri di halo, jelas nggak Mas? Suaranya terputus-putus Bang Adrian. Nggak apa-apa, bisa off cam dulu supaya suaranya jelas. Oke, off cam ya. Nah, itu bagus Pak suaranya. Sini jelas nggak? Jelas Pak. Ini jelas. Nah, ya udah. Sorry ya. Jadi usianya masih 35 karena berat badan aja obesitas, jadi sekitar 92. Jadi kata dokter, saya udah sampai terapi ke 5 kali, fisioterapi 5 kali nih ke rumah sakit. Terus yang jadi pengaruh tuh posisi otot, malah yang kanan tuh, yang tadi yang terkena saraf kejepit bagian kanan, itu ototnya kendor, malah lebih mengecil nanti sekarang kondisinya. Jadi sempat kebas, sempat kesemutan, akhirnya kasih obat yang perdaya, tapi malah nambah kesemutan, akhirnya harus ya tadi nggak bisa jalan sama kayak Bapak. Kumpatnya lagi pada saat mau ambil wudhu, pas pada saat agak bungkuk di toilet, akhirnya saya nggak bisa jalan, akhirnya dipapah juga sama istri. Gitu sih. Sampai saat ini masih terapi, masih fisioterapi, bekam juga udah, terus berenang juga udah, semua yang lakuin yang saran-saran teman yang menurut mereka ini kita lakukan. Tapi memang ada perubahan cuma sedikit demi sedikit, nggak langsung sembuh. Pak Ardiansah, punten, Bapak domisili di mana Pak? Di Baraja Tangerang Pak. Oh Tangerang ya, lumayan ya. Maksudnya gini, iya kalau misalnya sebabnya kita sudah tahu, kalau tidak tepat penanganannya dengan penyebabnya tadi, ya nggak akan banyak bekerja. Contoh, penyebabnya karena ketegangan ototnya tegang, tapi yang dibenerin tulang gitu, kan nggak nyambung gitu. Nah, kata dokter saraf sih katanya di bagian tadi saraf yang kamu ekor itu yang dua ruas itu mulai menyempit. Iya. Ya, maksud saya gini, kalau misalnya intinya cari dulu penyebabnya. Apa nih penyebabnya? Kalau misalnya obesitas yang menjadi asbab, berarti tinggal dikurangi berat badannya. Nah, masalah terkesalnya itu kan gimana caranya mengurangi berat badan.
Ini mungkin kebanyakan orang overweight juga sama, ini masalah besarnya di sini gitu. Maksudnya kalau misalnya belum berhasil menurunkan berat badan, setidaknya cari alternatif lain, Pak. Contoh nih, pakai korset misalnya. Pakai korset atau seperti tadi Pak Sancoko tadi, kalau ngangkat barang diketeng, dibagi dulu gitu. Jadi nggak disekaligus-kan kerjanya, angkat barangnya. Jadi harus disiasati, harus bisa mensiasati karena kita sudah tahu nih bakal nyeri, bakal sakit, bakal parah kalau dipaksakan. Saya rasa itu ya Pak ya. Saya lanjutkan aja terapinya, renangnya. Renang dalam hal ini berenang ya Pak ya, bukan berendam. Iya, iya, siap. Kalau dekat saya kasih terapi Bapak. Kalau dekat Iya, jauh ya. Soalnya sekali bawa kendaraan aja dari berapa kilometer aja, kaki udah mulai, kan emang metik ya. Ketika nginjak gas, itu nambah ya. pulang-pulang nambah pegel lagi. Iya. Nanti mudah-mudahan Kang Iqbal nanti ingatin saya untuk membuat beberapa video yang bisa kita lakukan di rumah sebelum melakukan aktivitas. Insya Allah. Mudah-mudahan Baik, baik. diberi kesempatan nanti ya. Siap, Oke. makasih ya Kang ya. Oh, Pak Sanjoko lihat. Saya Terima kalau kasih. ngangkat barang juga pakai korset di pinggang. Ini salah satu tindakan preventif ya bisa kita lakukan. Silakan, Iqbal, mungkin udah nggak ada lagi pertanyaan ya? Ya. Saya rasa cukup ya. Baik ya. Nambah dikit aja Kang Uda. Maaf, dikit aja. Ya, Tapi, boleh. banyak juga loh ya orang yang kurus juga mengalami hal seperti ini. Jadi jangan hanya soal obesitas. Kalau Ya, kita lihat betul. banyak juga orang yang kurus yang itu kebetulan saya juga obesitas, ini pembelaan seorang obesitas. Artinya gitu. Ada yang tersinggung. Enggak sih, artinya saya cuma bilang, saya merasa obesitas, tapi mungkin saya mulai belajar dengan pola hidup sehat, saya jogging segala macam. Tapi setelah ini sedikit masukan, maaf ya udah ya, bahwa ketika saya mulai belajar, bisa jadi beban yang banyak itu adalah emosional yang berlebihan, sehingga menambah berat. Iya. Mungkin Pak Ardiansa mungkin Bener bisa. Bu, pas kenanya itu pas tekanan pekerjaan lebih pada saat tinggi banget itu, jadi Dan Bapak benar-benar suka kerasa marah-marah gitu. banget kan jadinya. Wah, kedetek nih ya. Jadi itu betul mengurangi. Betul ya Nggak, udah ya. soalnya di tempat saya kerja itu sampai 6 orang kena sakit yang sama ya, tapi beda bagian. Itu berarti ada beban emosi yang mesti benar-benar dirilis lah, dibuang lah. Kalau dengan hipnoterapi atau apa banyak lah caranya. Betul. Maaf, makasih. Terima kasih, Kak Bar. Oke, ya sepertinya 3 penanya terakhir udah selesai, Kak. Udah apa ya, senang banget ya dari teman-teman ternyata kan ya tadi penyebabnya sudah dijabarkan sama Kak Uda, ternyata selain kebiasaan postur dan teknik yang belum tepat itu yang menyebabkan obesitas. Pak, ini kayaknya masih ada 1 orang lagi, Pak. Oke, silakan, Kak Lim ya. Boleh, Kak, kalau mau bertanya sebelum closing ya. Silakan di open mic aja atau on camera. Ya, halo, Kak Lim. Ada yang ngerasain? Tadi sepertinya tepuk tangan ya? Oh, tepuk tangan. Nah, responnya. Baik. Ya, seperti itu Kak Uda. Sebelum closing, kira-kira ada apa kesimpulan nih dari Kak Uda, saran untuk teman-teman? Oke, siap. Ya, rekan-rekan, yang jelas setiap kita punya, tadi ya di awal sampaikan juga, sekedar mengingatkan kembali, setiap kita punya satu tulang belakang. Kalau ini tidak dijaga dengan baik, nggak ada ordernya yang jual. Karena bukan kendaraan ya. Jadi pesan saya ini perlu dijaga. Apakah nanti cara tidur kita, cara kita berkendara, cara kita duduk, cara kita beraktivitas, mohon dijaga dengan baik. Karena menjaga tulang belakang ini
Kalau tadi saya bilang bagian dari amanah yang kita terima supaya nanti kelak ketika dimintai pertanggungjawaban kita bisa menjawab, saya menjaga, saya sudah berusaha, saya menjaga, saya sudah berusaha untuk mengobati dan menggunakannya sebaik mungkin. Karena gini, kalau kita tidak menjaga dengan baik, sementara nanti kita ada kewajiban. Contoh, cari nafkah misalnya, ibadah misalnya, ruku, sujud kita tidak sempurna, nanti ibadah kita juga nggak diterima gitu. Jadi sangat bergantung nih. Hampir semua ritual dalam agama Islam itu membutuhkan kesehatan. Jadi ya wajib kita harus sehat gitu. Supaya apa? Maksimal dalam melakukan tugas-tugas kita. Tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai karyawan, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai suami mungkin. Kalau kita sakit-sakitan, banyak kewajiban yang terbengkalai. Jadi sekali lagi, jaga tulang belakang kita karena dia adalah apa tadi judulnya? Kok saya lupa ya? Karena dia adalah, ayo mana dia? Ya, Apa Pak judulnya Pak? tulang Poros belakang ya? dalam fondasi ya. Fondasi ya Betul. sebutnya ya. Aduh, kok saya bisa ini gini ya? Nah, Pesona kali, Pak. betul. Nih, judul kita itu kan tulang belakang fondasi hidup sehat. Jadi bisa dibilang nih, hampir semua organ kita ada hubung kaitnya dengan tulang belakang kita. Kita belum bahas nih cervical nih. Ada 7 lapis nih tulang cervical kita. Efeknya kemana saja luas lagi tuh bahasanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing lagi. Ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan bukan hanya bagi Bapak Ibu yang dapat manfaat, tapi sebagai yang sering hari ini ditugaskan nih, saya juga ada manfaat untuk mengingatkan diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Iqbal kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima seperti itu kasih. pemaparan dari Auda Opik ya bagi Bapak Ibu semua yang konsultasi atau akan buat lewat link video, boleh nanti bisa japri aja atau bertanya di grup forum belajar. Baik, di sini juga ada Patri ya yang baru kamera nih. Oke, kurang lebih seperti itu untuk di malam hari ini. Terima kasih juga Allah semua dan kesempatan sehingga ibadah kita menjadi secara baik. Terima kasih juga untuk Auda, Pak Sancoko dan pamit undur diri. Nanti bagi informasi selanjutnya akan di-share di forum belajar. Baik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di sesi webinar hari Selasa minggu nanti. Akan diinfokan di grup forum. Terima kasih. Terima kasih, Baik Bang. Terima kasih, Kak Semuanya. Terima kasih, Pak Terima Sanjo. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih wabarakatuh. banyak. Ya, Ya. Terima kasih udah terima kasih Opik. udah. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak Ardi. Yang memang harus dilaksanakan oleh semua orang berasa yang ada di Siap, Bang Iqbal. Siap, Bang Iqbal. Terima kasih. Ya. Siap nih buat Patri ya. Untuk sesi minggu depan. Lancar, nanti diinfokan Pak setelah ini ya Pak. Baik. Sepertinya Patri ini habis ini ya kegiatan juga. Mas.